Sejak kecil kita diajarkan tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sesuatu. Saudara, keduanya tentu penting. Namun ada satu hal yang tidak kalah penting di dalam dinamika kehidupan ini, yaitu seni melepaskan. Betapapun kita sulit mendapatkan dan mempertahankan sesuatu, melepaskan juga nyatanya bagian dari perjuangan hidup yang membutuhkan kekuatan. Oleh sebab itu, untuk menutup tahun 2025 ini, renungan kita berbicara tentang let go and let God. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Ketika Tuhan mengizinkan kita harus melepaskan, hal itu bukanlah respon tidak peduli, menyerah, atau memindahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Oleh sebab itu, ada dua hal yang menjadi poin perenungan kita berbicara tentang melepaskan dengan benar. Yang pertama, melepaskan artinya kita menerima dan mempercayakan. Menerima bahwa segala sesuatu ada masanya dan kita mempercayakan diri kepada Allah, Sang Pemilik segalanya. Dalam ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita percaya bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saat kita harus melepaskan, di sana pun Allah telah turut bekerja untuk melakukan apa yang tidak dapat kita pikirkan, karena manusia tidak dapat menyelami hikmat Allah. Yang kedua, tindakan melepaskan artinya menundukkan diri. Menundukkan diri terhadap kehendak dan otoritas Allah dalam hidup kita. Di saat kita melepaskan itu bukan bentuk kemarahan atau keputusasaan, melainkan bukti ketaatan bahwa kita tunduk pada kehendak Allah sepenuhnya. Saudara, bukankah itu yang dilakukan Kristus untuk menebus dosa kita? Yesus telah melakukan itu lebih dulu. Yesus telah turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bahkan Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Persoalannya seringkali kita sulit melepas karena kita berpikir saat kita melepaskan maka kita akan kehilangan banyak hal. Saudara, bukankah Yesus telah kehilangan nyawanya supaya kita memperoleh kehidupan? Yesus telah ditolak supaya kita diterima. Yesus telah turun ke tempat yang paling rendah supaya kita ditinggikan. Jadi andaikan pun kita harus melepaskan sesuatu yang sangat kita impikan, hal itu kita lakukan karena kita percaya di dunia ini tidak ada yang dapat kita pertahankan. Karena sesungguhnya di dalam Kristus kita telah memiliki segalanya. Hal yang paling kita butuhkan, pengampunan atas dosa yang telah kita lakukan, telah dianugerahkan kepada setiap kita. Saudara, tahun 2025 hampir berakhir. Pastilah banyak hal yang telah kita lewati. Saya tidak tahu apakah tahun ini menjadi tahun yang membuat kita banyak bersyukur atau mengeluh. Mungkin kita mengalami kegagalan, entah dalam karir, target bisnis yang tidak tercapai, kesehatan yang tidak stabil, atau mungkin dalam pelayanan ada hal-hal yang tidak dapat kita pertahankan. Mari kita ingat kembali bahwa di dunia yang tidak sempurna ini, pasti ada begitu banyak ketidakpuasan yang kita hadapi dan akan terus demikian. Tetapi let go and let God. Dunia hanyalah tempat perjuangan kita yang sementara. Kalaupun kita harus melepaskan sesuatu dalam perjalanan hidup kita, jalanilah semua itu bersama Tuhan dan percayalah bahwa di depan sana Allah telah melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Allah sungguh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan jangan takut. Oleh sebab itu, akhirlah tahun 2025 ini dengan ucapan syukur dan sambutlah tahun 2026 dengan pengharapan baru karena segala yang terbaik telah Allah sediakan bagi kita. Selamat menyongsong tahun yang baru bagi segenap keluarga besar GKIM Jemaat Kanaan. Allah Tritunggal menyertai kita. Soli Deo Gloria. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Ku